Apa? Mark tampak tak sabar mendengar ucapan Tessy. Setiap kali berada di dekat Mas, Usi selalu merasa berdebar. Mas, jawab Tessy. Mark melipat kedua bibirnya menahan senyum. Rasanya ia ingin lompat-lompat saat kata-kata itu keluar dari bibir istri kecilnya. Tapi karena Usi takut sama Mas, sambungnya kemudian. Jawaban Tessy membuat senyum Mark memudar. Ia mendengkus kesal melihat ekspresi istrinya yang biasa saja, setelah membuat ia terbang setinggi langit, lalu tiba-tiba terhempas seketika. Bisakah kamu berbohong sedikit? Tukas Mark mendengkus kesal. Bukannya kata Mas tidak boleh bohong, ucap Tessy. Mark tak lagi menanggapi, ia masih kesal saat mendengar jawaban yang tak sesuai harapan dari istrinya itu. Seharusnya Tessy menyukai dirinya, sebab Mark adalah pria sempurna yang memiliki wajah tampan dan juga jutaan kekayaan. Banyak wanita yang berebut untuk sekadar berada di sampingnya, tetapi kenapa Tessy malah tak sama sekali terdiam? Mas, biar Usi pijitin ya, tawar Tessy. Mark membalas dengan deheman. Mark menikmati sentuhan tangan Tessy di tangannya, sangat lembut sehingga membuat lelaki itu merasakan nyaman yang belum pernah dia rasakan. Tessy masih memijit tangan suaminya dengan wajah sumringah tanpa sadar bahwa sejak tadi lelaki itu terus memperhatikan wajahnya. Mark seketika terdiam, entah kenapa sentuhan hangat itu seakan menjalar di seluruh tubuhnya. Sudah lama rasanya ia tidak diperhatikan seperti ini sejak dirinya dan Tania tak bersama. Hati-hati loh, Mas. Entar malah jatuh cinta lagi sama Usi. Jatuh cinta sendirian itu sakit, Mas, celetuk Tessy sambil terkekeh. GR banget kamu, siapa juga yang mau jatuh cinta sama gadis kecil kayak kamu, kilah Mark memalingkan wajahnya. Sialnya lagi, ia malah salah tingkah. Oh syukurlah, Mas. Lagian Usi masih kecil, jawab Tessy. 20 tahun itu bukan anak kecil lagi, ketus Mark. Iya sih, Mas. Di kampung yang seusia Usi saja anaknya ada yang udah 2, sahut Tessy lagi. Kamu belum pernah pacaran? Tanya Mark, sebenarnya ia penasaran apa istrinya ini pernah dekat dengan laki-laki lain. Karena Galvin dan Bayu seperti sangat tertarik padanya. Tessy menggeleng dengan wajah polosnya. Mana pernah ia pacaran, bahkan jatuh cinta saja ia tidak paham. Bukan tidak mengerti, Tessy memang tidak pernah memikirkan hal tersebut. Bisa tiba-tiba menikah dengan Mark saja seperti kejadian tak terduga yang tidak bisa dirinya hindari. Terus yang peluk kamu kemarin siapa? Mark masih saja membahas istrinya yang dipeluk orang lain. Berharap Tessy merasa bersalah lalu menjelaskan padanya tentang lelaki tersebut. Itu Mas Bayu, Mas. Kan kemarin Usi udah cerita siapa Mas Bayu, jelas Tessy. Dia orang yang udah banyak bantu Usi, Mas. Kalau nggak ada Mas Bayu, belum tentu Usi bisa ada sampai sekarang, sambungnya kemudian. Dada Mark terasa panas ketika gadis itu memuji pria lain. Jujur saja Mark tidak suka. Ia tidak peduli siapa Bayu, jelasnya lelaki asing itu memeluk istrinya sembarangan. Lain kali jangan mau dipeluk laki-laki sembarangan. Kamu itu istri saya, nanti kalau dilihat orang bisa sumbang mata, jelas Mark penuh penekanan. Bukannya Mas bilang Usi cuma istri di atas kertas ya? Dek. Mas Bayu. Tessy tersenyum melihat lelaki itu yang berdiri di depan gerbang kampusnya. Usi. Gumam Bayu dengan mata berkaca-kaca. Tessy berjalan menghampiri lelaki yang dulu begitu dekat dengannya itu. Ia bahkan tidak tahu kapan lelaki ini kembali ke Jakarta setelah sekian lama keluar kota. Mas, sedang apa di sini? Tanya Tessy dengan senyuman manisnya.
Bayu berusaha menormalkan emosinya, ada banyak hal yang ingin ia tanyakan pada Tesi. Bagaimana gadis itu bisa menikah dengan pria paling berpengaruh? Bukankah selama ini Tesi hanya ia kenal sebagai gadis polos yang lucu dan juga imut? Mas mau bicara sama kamu, ucap Bayu dengan nada beratnya. Ia sengaja datang ke kampus Tesi demi menanyakan hal tersebut. Boleh, Mas, jawab Tesi. Ayo ikut, Mas. Kedua orang itu masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan Bayu tidak mengeluarkan kata-kata. Dadanya terlalu sesak ketika mengetahui hal yang sangat ia benci. Padahal kepulangannya ke Jakarta demi bisa bersama Tesi dan Zio, tetapi ternyata hal tersebut justru membuat dirinya patah hati hebat. Mas, kok diam? Tesi merasa ada yang aneh dengan lelaki ini. Mas sakit. Bayu hanya membalas dengan gelengan kepala. Tidak lama kemudian mobil lelaki itu berhenti tepat di depan sebuah kafe yang mewah dengan interior ala kekinian. Keduanya turun dari sana. Ayo, masuk. Bayu memilih meja paling pojok supaya ia bisa lebih leluasa berbicara dengan Tesi tanpa harus diganggu oleh suara kebisingan. Mas mau bicara apa? Tanya Tesi. Gimana kabar Zio? Tanya Bayu. Zio sehat, Mas, sahut Tesi lagi. Mas pengen ketemu Zio. Lelaki kecil bernama Zio itu sudah Bayu anggap seperti putranya sendiri. Nanti usi atur waktu ya, Mas. Supaya Mas bisa ketemu Zio. Mengingat percakapannya dengan Mark kemarin, Tesi merasa tidak enak berduaan saja dengan Bayu. Usi. Panggil Bayu dengan nada beratnya. Ada suara serak yang terdengar jelas. Iya, Mas. Sahut Tesi. Boleh Mas tanya sesuatu? Tanya Bayu. Sebenarnya ia tak ingin membahas sesuatu yang menyakiti hatinya. Namun, ia perlu tahu karena ini berhubungan dengan gadis yang dirinya sukai. Apa benar kamu udah nikah? Nikah sama Tuan Mark? Tanya Bayu. Bayu ingin mendengar sendiri pengakuan itu dari mulut Tesi bukan penjelasan orang lain. Iya, Mas, jawab Tesi jujur. Usi emang udah nikah dan suami Usi Mas Mark, sambungnya kemudian. Gadis polos itu tidak tahu bahwa jawaban yang ia lontarkan membuat dada lelaki yang sedang berbicara dengannya terasa benar-benar sesak. Bayu sejenak terdiam. Andai Tesi tahu bahwa ada ribuan belati yang tertusuk di dada Bayu saat mendengar jawaban jujur yang ia lontarkan. Apa kamu cinta sama Tuan Mark? Tanya Bayu lagi. Enggak, Mas, jawab Tesi jujur. Entah kenapa ada rasa lega di dalam hati Bayu ketika mendengar bahwa gadis itu tidak mencintai suaminya. Lagian Usi nikah sama Mas Mark karena terpaksa, Mas. Jadi pernikahan kita cuma kontrak 1 tahun, nanti kalau surat kontraknya udah habis masa berlakunya, Usi dan Mas Mark bakal cerai, jelasnya lagi. Bayu benar-benar terkejut mendengar penjelasan gadis polos itu. Tak ia sangka jika Mark mempermainkan gadis yang belum mengerti apa-apa. Tanpa sadar, tangan lelaki itu mengepal kuat karena ia tidak rela gadis yang dirinya cintai harus dipermainkan oleh pria kaya seperti Mark. Usi, dengerin Mas. Bayu menatap tegas gadis tersebut. Iya, Mas. Kalau kamu nggak bahagia sama Tuan Mark, lebih baik minta cerai sekarang. Mas nggak mau kamu dipermainkan sama orang kayak dia. Kamu berhak bahagia dan Mas sanggup buat ngewujudin impian kamu itu. Brengsek. Mark memukul meja ketika tidak sengaja melihat rekaman sang istri bersama Bayu yang tengah menggenggam tangan gadis kecil itu. Arga hanya menunduk. Jika Mark sudah marah, maka ia akan menyerupai iblis pemakan manusia. Dia pikir dia siapa? Hah. Geram Mark dengan tangan mengepal kian erat. Kemarahan terlihat jelas dari sorot matanya.
Mark menghempaskan tubuhnya di sofa. Entah kenapa ia benar-benar tidak bisa mengontrol diri jika berhubungan dengan Tessy. Selalu saja perasaannya seperti diaduk-aduk. Gadis itu juga, sudah diperingatkan jangan dekat laki-laki lain, kenapa masih tidak dengar? Tukas Mark yang masih kesal. Apa Anda ingin menyusul nona kecil, Tuan? Tanya Arga takut-takut. Untuk apa menyusulnya? Mark menatap asistennya dengan sinis. Terserah dia mau dekat sama siapa saja, itu bukan urusanku. Sangkal Mark. Padahal lain di mulut lain di hati. Ia masih begitu gengsi mengakui perasaannya yang mulai nyaman dan terbiasa dengan kehadiran Tessy di hidupnya. Kalau begitu kenapa Anda marah, Tuan? Tanya Arga heran. Memangnya kenapa? Suka-suka akulah, mau marah atau tidak, ketus Mark mencibir Arga yang selalu saja membuat dirinya semakin emosi tinggi. Arga tak lagi berani bicara, daripada dia menjadi pelampiasan kemarahan tuan mudanya, lebih baik ia diam dan tutup mulut. Awas saja gadis itu, aku akan memberikan hukuman padanya. Ujar Mark menggebu-gebu. Ia masih terlihat begitu marah dan kesal karena melihat video istrinya. Mark tidak tahu kenapa ia bisa marah dan kesal. Apakah ia cemburu? Tidak, ia tidak mungkin cemburu. Lelaki itu menggeleng beberapa kali mengenyahkan pikirannya. Mark mengotak-atik ponselnya. Wajah lelaki itu masih datar tanpa ekspresi. Namun, dalam hati ia sudah memaki-maki Bayu karena diam-diam menemui istrinya. Tuan. Panggil Arga. Apa? Mark menjawab dengan ketus. Arga langsung kikuk, lelaki tampan itu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Apa Anda tidak ingin mencari identitas nona kecil? Tanya Arga. Memangnya untuk apa? Kan sudah aku bilang, kalau aku tidak peduli apapun tentang dia. Kilah Mark menyangkal isi hatinya. Arga mengangguk dan ia tidak akan memberi saran lagi. Biarlah nanti tuannya tahu sendiri siapa istri kecil yang selama ini selalu berada di sampingnya. Mark menarik napas sedalam mungkin. Jujur saja ia ingin menemui istrinya, tetapi ia tidak mau nanti wanita itu malah terbawa perasaan dan menganggap bahwa dirinya peduli. Kenyataannya ia memang peduli, hanya saja rasa angkuh membuat ia menutupi semua kepeduliannya tersebut. Tuan, apa Anda mencintai nona kecil? Tanya Arga lagi, terlihat takut-takut. Sejenak Mark terdiam, seolah sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan asistennya itu. Tentu saja tidak. Mana mungkin aku mencintai gadis bau kencur sepertinya. Namun, entah kenapa Mark merasa berbohong pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar tidak akan pernah jatuh cinta pada istri kecilnya itu? Arga menganggukkan kepalanya. Apa Anda akan menceraikan Nona setelah pernikahan Anda setahun, Tuan? Tanya Arga lagi. Tessy langsung terdiam mendengar ucapan lelaki itu. Mas bisa bikin kamu bahagia. Bayu sekali lagi meyakinkan Tessy. Mas akan lakukan apa saja untuk kamu dan Sio. Mas janji, ujarnya kemudian. Tessy tak dapat berkata apa-apa. Pernikahannya dan Mark memang tak melibatkan cinta sama sekali, tetapi harusnya mereka bercerai. Jangan mau menyiksa perasaan kamu sendiri. Mas tahu kamu memang masih polos, tapi Mas juga tahu bahwa kamu mengerti arti bahagia sebenarnya, ungkap Bayu seraya menatap netra lembut gadis polos ini. Mas. Lidah Tessy terasa keluh. Kamu itu gadis baik. Tidak seharusnya masa depan kamu dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab seperti Tuan Mark. Bayu sebenarnya tak habis pikir apa yang membuat Mark mau menikahi Tessy, padahal dengan terang-terangan ia tidak mencintai istrinya tersebut. Bukankah menikahi gadis yang tidak dicintai lalu tak menganggapnya adalah sebuah tindakan kejahatan?
Bayu sangat menyayangi Tesi. Sejak mengenal gadis ini, ia banyak belajar tentang hidup. Gadis ini telah melewati banyak kepahitan dalam hidupnya, diusir dari rumah dan bahkan tak dianggap anak sama sekali. Lalu, sekarang masa depannya dihancurkan oleh pria tak bertanggung jawab yang menganggap dirinya hanya sebagai gadis polos. Usi. Bayu menempelkan telapak tangannya di wajah gadis itu. Percaya sama Mas, kamu akan lebih bahagia tanpa dia. Tesi membalas tatapan mata lelaki itu. Jujur saja ada rasa sedih jika harus berpisah dengan suaminya, tetapi saat mengingat perkataan Mark yang tidak akan pernah jatuh cinta pada, seketika Tesi sadar bahwa dirinya memang tidak akan pernah dicintai oleh lelaki itu. Tapi, kalau pisah artinya cerai ya, Mas. Bayu mengangguk dengan cepat. Bukannya dalam agama bercerai itu dilarang? Tanya Tesi lagi, air mata gadis itu menetes membasahi pipi cantiknya. Bayu mengusap air mata Tesi. Ia tidak suka melihat gadis ini menangis. Ia sudah berjanji akan membuat gadis ini bahagia dan tidak akan membiarkan setetes pun air mata jatuh membasahi pipinya. Baf! Tiba-tiba pukulan melayang di wajah Bayu hingga membuat lelaki itu terjerembab ke lantai. Mas! Tesi sontak berdiri dan terkejut. Mark menarik kerah baju Bayu hingga membuat lelaki itu berdiri dari atas lantai. Tatapan mata Mark tampak nyalang seolah hendak melahap Bayu hidup-hidup. Apa maksud kamu? Tanya Mark. Kamu tidak berhak ikut campur urusan rumah tangga saya. Tekan Mark. Bayu berdeci mendengar ucapan yang terlontar dari mulut Mark. Saya berhak ikut campur karena saya mencintai Usi, Tuan. Sangat. Saya tidak akan biarkan Anda menyakiti dia. Saya akan mengambil Usi dari sisi Anda. Mas. Tesi melirik suaminya. Namun, Mark tak menanggapi sama sekali. Pria tampan kesayangan sejuta umat tersebut masih diam tanpa ekspresi. Dia seperti patung hidup yang tak bisa bergerak sama sekali. Wajah tenang seperti menandakan bahwa hatinya telah mati dari semua rasa yang ada di dalam dadanya. Wajahnya selalu angkuh seperti biasa. Kali ini, ia memang terlihat marah dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa Mas diam saja? Kenapa Mas memukul Mas Bayu? Tanya Tesi dengan air mata berderai karena ketakutan. Seumur hidup ia tidak pernah melihat suaminya semarah itu padanya. Arga yang duduk di bangku belakang, melirik sekilas pasangan yang tengah bertengkar tersebut. Diam, saya sedang tidak mau bicara sama kamu. Sentak Mark menatap gadis itu tajam. Tesi memalingkan wajahnya ke arah jendela. Apa suaminya ini tahu betapa dia takut tadi? Apa suaminya ini mengerti, dia trauma karena pernah mengalami kejadian yang menakutkan di masa kecilnya. Namun, kalaupun lelaki itu tahu hal tersebut tidak akan mengubah apa-apa. Mark hanya akan menganggap dirinya sebagai istri kontrak yang polos. Tesi trauma terhadap perkelahian, ia takut darah. Namun, tak ada yang mengerti ketakutannya tersebut. Air mata bergulir dari kerling mata indahnya, sehingga mengeluarkan buliran-buliran bening yang meleleh dan diserap oleh bulu-bulu halus tersebut. Sepanjang perjalanan tak ada obrolan yang terdengar dari kedua manusia tersebut. Tesi yang biasanya berisik dan selalu membuat orang kesal karena kepolosannya. Kini, tak ada ucapan yang keluar dari bibir gadis cantik itu, dia menangis dalam diam. Hingga sampai ke mansion tidak ada percakapan dari keduanya. Begitu juga dengan Arga yang diam saja. Mau bicara takut salah dan nanti malah disemprot. Sementara Zio sudah dijemput oleh orang suruhan Mark. Walaupun Mark tidak dekat dengan anak sambungnya itu, tetapi ia memiliki tanggung jawab terhadap Zio. Ikut saya. Mark menarik tangan gadis itu dengan kasar. Mas,
Jangan tarik-tarik. Mas pikir usi mobil, protes Tessy. Akan tetapi, Mark tak peduli. Dia menarik gadis itu masuk ke dalam kamar. Dia masih punya harga diri untuk bertengkar di depan Arga. Bagaimanapun, Arga adalah orang asing di kehidupan rumah tangganya. Jadi dia harus menjaga image sebagai seorang pria ternama. Lepaskan, Mas. Tessy menghempaskan tangan Mark. Tessy mundur saat lelaki itu berjalan ke arahnya dengan tatapan marah. Wajah lelaki itu seperti jelmaan iblis yang siap menerkamnya kapan saja. Apa hubungan kamu sama dia? Tanya Mark sekali lagi. Ia benar-benar tak bisa lupa saat melihat Bayu mengusap wajah istrinya. Jelas ia tidak terima karena Tessy masih berstatus sebagai istri sah Mark. Kan sudah Usi jelasin sama Mas. Kalau Mas Bayu itu sudah seperti abang Usi sendiri, ucap Tessy tampak takut. Biasanya dia berani membungkam lelaki tersebut. Namun, kali ini dirinya seperti mati kutu. Bohong. Bentak Mark sambil memukul tembok yang ada di belakang Tessy. Air mata Tessy leleh lagi. Dia paling tidak bisa dibentak. Hatinya langsung sakit ketika mendengar teriakan dan bentakan dari lelaki tersebut. Kenapa kamu menangis? Apa sesulit itu? Menjawab dengan jujur, gadis bodoh. Mark mencengkeram dagu Tessy dengan kasar. Kali ini ia benar-benar seperti kesetanan, tak bisa lagi menahan emosi yang terasa meledak. Hati Mark kembali panas mengingat Bayu yang mengusap wajah dan menggenggam tangan Tessy dengan tatapan damba. Sebagai laki-laki tentu ia tahu bahwa Bayu memiliki ketertarikan pada istrinya. Jika ditanya cemburu, Mark tidak tahu jawabannya, yang jelas ia tidak sudi istrinya disentuh pria lain selain dirinya. Mas, sakit. Rintih Tessy. Sakit. Mark tersenyum licik. Tessy meringkis kesakitan. Apalagi cengkeraman tangan Mark begitu kuat di dagunya, hingga membuat dagu gadis itu memerah dan terasa perih. Lepaskan, Mas. Sakit. Pinta Tessy dengan memohon, air mata menetes membasahi pipinya sejak tadi. Jujur saja ia takut, bagaimana jika lelaki ini membunuhnya. Tessy tidak takut pada kematian, tetapi ia tidak bisa meninggalkan Zio sendirian menghadapi kekejaman dunia ini. Putranya itu masih membutuhkan sosok dan figure dirinya. Mark tersenyum miring dengan sudut bibir yang tertarik. Lalu tangan lelaki itu terulur mengusap wajah Tessy dengan jari-jari tangannya. Begitulah jika kemarahan sudah menguasai dirinya, ia selalu tak bisa mengontrol diri dan bahkan bisa saja melayangkan nyawa seseorang. Setelah saya pikir, ternyata kamu menarik juga. Bagaimana jika kamu mengempatngatkan RAN 4 nanogram saya malam ini? Bisik Mark seraya memberikan gig satu tan kecil pada telinga gadis itu. Lagian kamu istri saya, sudah sepatutnya kamu melayani saya sebagai suami kamu, bukan? Tessy terkejut bukan main. Tidak mau, Mas. Usi takut. Tolak Tessy menggeleng dengan wajah polosnya. Kenapa? Kamu itu istri saya, sudah sepatutnya kamu melayani saya. Tekan Mark. Jangan lupakan surat perjanjian yang Mas buat, sahut Tessy mengingatkan. Persetan dengan surat perjanjian itu saya tidak peduli. Kamu harus memuaskan saya malam ini. Mark mengangkat tubuh gadis tersebut. Tessy memberontak dan bahkan tas di tangannya sampai terjatuh ke lantai. Pria itu melempar istrinya ke atas R4 Jang, tanpa peduli dengan wajah Tessy yang ketakutan karena dirinya. Pu 4 scan saya.